Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah wajib kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya dan para mahasiswa sampai detik ini masih diberi nikmat rahmat dan nikmat rahmat yang berupa kesehatan dan keimanan itu sungguh sangat luar biasa, sehingga patut kita rasanya untuk bersyukur. Dan semakin kita bersyukur, nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Baik para mahasiswa, apa kabar? Ya, baik semua. Saya juga berdoa mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan tidak ada yang sakit, ya, semua aktif, ya kan, semua bisa mengikuti kuliah ini, ya kan. Nah, ada baiknya untuk mengawali kuliah kita ini, mari kita buka dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para mahasiswa yang sangat saya banggakan, mahasiswa PAI semester 6, ya. Minggu-minggu yang lalu kita sudah bertemu dalam 6 pertemuan, ya. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 itu kita membahas tentang arti, definisi, ruang lingkup. Dan terakhir kemarin itu adalah pendidik, ya, dan tenaga kependidikan yang ada di PLS. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang warga belajar. Siapa sih sebenarnya murid, ya? Murid atau siswa di PLS itu disebut warga belajar, ya kan? Nah, yang disebut warga belajar pada PLS ialah setiap orang warga negara Indonesia itu dapat, ya, menjadi warga belajar, baik dengan persyaratan tertentu atau memenuhi persyaratan atau tidak. Misalnya orang ini tidak harus lulusan ini, lulusan itu, ya. Bahkan orang tidak pernah sekolah atau tidak mengenyam pendidikan formal saja itu bisa menjadi warga belajar atau menjadi murid di PLS, ya. Itulah kira-kira warga belajar di PLS, ya. Nah, cuma ada persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk menjadi warga belajar pada sekolah luar biasa ini, ya. Nah, persyaratan tertentu itu, persyaratan umum maksudnya, itu dibuat oleh atau ditetapkan oleh menteri atau bawahnya, ya, mungkin dinas pendidikan provinsi atau kabupaten, ya. Itulah kira-kira warga belajar di sekolah luar biasa. Nah, sekarang apa sih hak-hak warga belajar atau siswa di PLS itu, ya? Seperti di pasal 10 peraturan pemerintah, ya, nomor 73 tahun 91 itu mengatakan bahwa warga belajar mempunyai hak antara lain, ya, belajar secara mandiri. Jadi belajar itu bisa datang di suatu tempat, ada guru, ya, ada pembimbing guru atau pendidik begitu, tapi bisa juga jarak jauh atau belajar sendiri, ya. Biasanya menggunakan modul, ya, buku-buku modul, mungkin kaset atau video atau apa, ya, itu dipelajari di rumah sendiri. Nah, suatu saat, pada saat tertentu nanti mereka ini kumpul, ya, kumpul di satu tempat, ya.
Itu enaknya begitu, bisa belajar secara mandiri ya. Hak yang kedua adalah memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang tidak wajar dari semua pihak. Jadi walaupun dia warga belajar atau murid dari PLS ini punya hak yang sama dengan warga yang lainnya yang memperoleh hak untuk rasa nyaman ya, atau dapat perlindungan dari semua orang ya yang ada di pendidikan itu ya. Itu hak yang kedua. Nah, hak yang ketiga ialah memperoleh penilaian hasil belajarnya. Jadi mungkin 1 semester sekali, 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, itu seperti sekolah formal itu ada penilaian nilai ya, hasil belajar harus memperoleh ya, harus punya ini ya. Dia punya hak untuk memperoleh itu ya. Yang keempat, nah ini yang penting lagi. Mungkin dia karena dianggap mampu atau apa ya, bisa dari sekolah luar biasa menjadi sekolah yang formal. Misalnya dia di paket C ya, misalnya paket C, karena dia mampu ada waktu bisa kepindah ke SMA reguler atau SMA formal begitu ya. Itu hak ya. Jadi pindah jalur ya, dari sekolah luar biasa menjadi sekolah yang formal, atau sekolah non formal menjadi sekolah yang dari non formal menjadi sekolah formal ya kan. Nah itu haknya. Di samping hak, warga belajar itu punya kewajiban ya. Jadi ada hak, ada kewajiban ya. Nah kewajibannya adalah salah satunya itu ikut menanggung biaya pendidikan, menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan ya. Jadi misalnya bayar SPP walaupun tidak mahal, tetapi dia memungkinkan untuk ditarik ya. Jadi ditarik semacam SPP atau iuran atau apa sejenisnya ya. Jadi ikut menanggung biaya ya. Kewajiban kedua adalah mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi kan ada tata tertib, ada apa. Jadi walaupun PLS ya tidak semaunya gue ya. Jadi harus ikuti tata tertib yang ada di sekolah itu, di PLS itu ya kan. Itu ya. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah menghormati tenaga pendidik atau kependidikan. Itu otomatis ya, menghormati guru, menghormati karyawan ya. Walaupun kadang-kadang misalnya muridnya lebih tua daripada gurunya ya. Jadi bapak-bapak, mbak-mbak terus sekolah lagi di kursus atau di BLK, gurunya lebih muda ya. Tetap sebagai warga belajar atau murid harus tetap menghormati pendidik dan tenaga kependidikan ya. Dan yang terakhir, kewajiban yang terakhir adalah ikut bertanggung jawab, ikut memelihara sarana prasarana yang ada ya. Memelihara kebersihan misalnya, memelihara ketertiban, kedisiplinan, keamanan ya kan, sehingga di PLS ini tercipta ya situasi yang kondusif ya kan. Jadi warga belajar ini ikut serta ya memelihara tadi itu, jadi memelihara sarana prasarana, memelihara kenyamanan, memelihara ketertiban dan keamanannya, sehingga punya hak tetapi punya kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu melekat pada dirinya, sehingga apa yang diharapkan dari warga belajar itu akan tercapai ya. Itulah barangkali secuil ya tentang warga belajar yang kalau di sekolah formal disebut siswa atau murid ya kan. Jadi tidak beda ya dengan sekolah formal ya kan.
tidak beda dengan suara kalian. Itulah para mahasiswa yang saya cintai, tentang siapa sih warga belajar, hak dan kewajibannya warga belajar atau siswa di sekolah PLS, ya kan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian nanti suatu saat akan menjadi orang-orang yang akan mengelola atau mendidik warga belajar di sekolah luar biasa ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.